Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linggar Syafiandari dengan NIM 201090103 dari Prodi Ilmu Komunikasi, mata kuliah Islam dan ITEK. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi Sains dan Kebangkitan Islam. Sains dan teknologi ini merupakan salah satu pilar utama dalam peradaban modern. Penguasaan atas keduanya menjadi pendorong utama kemajuan peradaban suatu bangsa. Dalam globalisasi saat ini, semua bangsa di dunia ini terhubung satu sama lain. Dan sementara itu tidak ada suatu bangsa pun yang unggul dalam segala hal. Masing-masing bangsa memiliki keunggulan sendiri-sendiri. Nah, dalam Al-Quran juga sudah menegaskan bahwa kedudukan semua bangsa di dunia ini sama atau sederajat. Tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam 50 tahun yang akan datang, umat Islam akan menjadi bangsa mayoritas di bumi. Oleh karena itu, umat Islam harus mengambil peran sentral dalam sinergi di antara bangsa-bangsa itu dengan iman, ilmu, dan amal. Nah, Indonesia sebagai negeri Muslim terbesar di dunia sedang mengalami kebangkitan Islam. Kebangkitan Islam dimaknai bahwa nilai-nilai Islam sejalan dengan modernitas yang terdiri dari demokrasi, masyarakat sipil, ekonomi pasar, globalisasi, dan kelas menengah. Hal ini merupakan antitesis terhadap asumsi Barat yang selama ini memandang masyarakat Muslim sebagai masyarakat yang kolot dan terbelakang. Literasi sains di antara pertumbuhan segmen kehidupan Muslim di Indonesia, ada salah satu yang terlewatkan, yaitu literasi sains di Indonesia, yakni menduduki level terendah di antara 40 negara di dunia. Statistically, dengan mayoritas masyarakat Muslim di Indonesia, 88% dari total jumlah penduduk Indonesia, maka rendahnya literasi sains itu menjangkiti sebagian besar masyarakat Muslim. Padahal sejarah Islam klasik sangat kaya dengan penemuan sains dan ilmu pengetahuan modern banyak mengkonfirmasi kebenaran Al-Quran. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Pada abad ke-11, Imam Al-Ghazali mengintroduksi dikotomi antara ilmu agama, ulum al-din, dan ilmu keduniaan, ulum al-dunia. Dan pada masa kolonial, sistem pendidikan Islam yang banyak berlaku ialah pesantren. Nah, bagi kaum pesantren yang terpinggirkan dan menganggap kaum kolonial sebagai kafir, sains merupakan produk kolonial yang juga dianggap kafir dan anti-Islam. Oleh karenanya, mereka hanya memilih satu domain pendidikan, yaitu pendidikan ilmu agama. Dan sementara itu, ilmu keduniaan yang salah satunya ialah ilmu kedokteran, hanya menjadi domain segelintir orang, terutama anak pria ini. Nah, perbandingannya pada tahun 1636, pendeta John Hartford mendarat di pantai Boston, Amerika. Beberapa tahun kemudian, ia mendirikan sebuah college mirip seperti pesantren di sekitar gereja yang ia dirikan. Ratusan tahun kemudian, college ini berkembang menjadi Universitas Harvard dan menjadi perguruan tinggi terkemuka di dunia. Kemudian Kiai Ahmad Dahlan, yakni seorang tokoh Muslim awal abad ke-20 di Hindia Belanda, memandang bahwa ada yang keliru dalam praktik dikotomis antara ilmu agama dan ilmu keduniaan, sehingga umat Islam di Nusantara menjadi bodoh dan terbelakang. Namun seharusnya, menurut ilmu agama dan ilmu keduniaan, menjadi kewajiban bagi setiap Muslim. Modernisasi umat Islam. Nah, kini umat Islam telah mengalami lompatan modernisasi
Modernisasi masyarakat Muslim berlangsung unik. Semakin modern masyarakat Eropa justru semakin sejalan dengan ide-ide sekularisme. Dan sebaliknya, semakin modern masyarakat Muslim justru semakin memperhatikan nilai-nilai agama. Pertumbuhan modernisasi masyarakat Muslim ini tak bisa diabaikan. Mereka membutuhkan koridor keagamaan, jika tidak, lama-kelamaan mereka akan meninggalkan agama atau bahkan mengembangkan bentuk-bentuk agama baru. Umat Islam mengalami lompatan sejarah dalam belajar agama, dari monopoli segelintir ulama menjadi lebih divergen. Nah, ciri yang paling menonjol di dunia Islam saat ini adalah objektifikasi pengetahuan keagamaan, yang dimana pengetahuan dan praktik Islam merupakan objek kepentingan bagi sejumlah orang yang kian meningkat jumlahnya. Hal ini berbeda dengan masa lalu yang dimana pengetahuan keagamaan hanya dimonopoli segelintir ulama. Dan kesimpulannya, pertumbuhan umat Islam yang berpendidikan modern membangun kesadaran tentang pentingnya umat Islam menguasai sains dan teknologi untuk merebut kembali kejayaan Islam yang sempat terenggut oleh sejarah. Sains dan teknologi ini merupakan instrumen yang paling penting dalam sejarah modern. Dan hal ini menjadi kebutuhan mutlak bagi umat Islam untuk bergerak maju. Kemudian umat Islam di seluruh dunia tidak berdimensi tunggal di dunia Islam. Interaksi Islam dan sains berlangsung dalam 3 pola. Yakni Islam dan sains merupakan 2 dominan yang berbeda sehingga tidak ada konflik di antara keduanya dan tidak perlu integrasi di antara keduanya. Sains merupakan sebuah ethical project sehingga setiap proyek sains harus disesuaikan dengan ajaran Islam. Sains merupakan aktivitas sosial budaya yang diadopsi masyarakat Barat dari kebudayaan Muslim di abad pertengahan dan diadaptasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, sehingga umat Islam seharusnya cukup mengadopsi sains Barat dan menyesuaikan dengan konteks kultural Muslim di berbagai negara. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.